Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Humaydi, SHI, MHI, dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan dengan sehat walafiat. Izinkan kami akan mempresentasikan ilmu hukum, yaitu yang berjudul memahami dan menelaah sumber-sumber hukum. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 5, yaitu 1. Ahmad Saiful Akbar, 2. Citra Quran Gunawan, 3. Abdul Ghani Faiz Akbar, dan 4. Ardina Sabila. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah saya. Langsung saja saya serahkan kepada saudara Abdul Ghani Faiz Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan yang bermateri memahami dan menelaah sumber-sumber hukum. Pengertian sumber hukum menurut JST Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Ringkasannya, sumber hukum adalah asal mulanya hukum. Secara umum sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal, dan menurut JST Kansil adalah pengantar ilmu hukum dan tata hukum yang menyatakan terdapat 5 sumber hukum. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan yang tertulis dan dibuat oleh alat pelengkap negara, yaitu berwenang bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Undang-undang memiliki hukum yang mengikat. Kedua, kebiasaan. Menurut Sudikno Mortokusumo, dalam mengenal hukum suatu pengantar, kebiasaannya dapat menjadi hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang A. Syarat material adalah kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Yang B. Syarat intelektual. Kebiasaan itu harus menimbulkan opinion delektif atau keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan dilanggar. Yang ketiga, jurisprudensi. JST mendefinisikan jurisprudensi sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Menurut Haji Ishak, apabila dalam mengenai suatu perkara ditemukan peraturan hukum namun kurang jelas, hakim dengan ilmu hukum pengetahuan boleh dapat menafsirkan peraturan hukum sedemikian rupa atas keadilan. Apabila tidak ada peraturan hukum tertulis, hakim harus aktif menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat, traktat. Traktat merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian tersebut memiliki sifat yang mengikuti untuk negara yang bersangkutan. Yang kelima, doktrin. Sudikno Mojokusumo berpendapat bahwa doktrin adalah pendapat para sejarah hukum dan tempat yakin dapat menemukan hukumnya dalam Islam di Indonesia. Ajaran-ajaran dari Imam Syafi'i yang banyak digunakan oleh hakim pada pengadilan agama. Yang B. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula hukum itu diambil. Sumber
sumber hukum material berkaitan erat dengan hakikat atau individu yang pendapat umum menentukan isi hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban, dan baik. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idil dan masyarakat. Faktor idil adalah faktor potakan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang ataupun pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah hal hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup bermasyarakat yang bersangkutan. Macam-macam sumber hukum material menurut Van Apeldoorn. Sumber hukum historis, yaitu tepat kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum historis dibagi menjadi dua. Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis seperti dokumen-dokumen kuno dan lontar. Dua, sumber hukum yang merupakan tempat undang-undang mengambil hukumnya. Sumber hukum sosiologis, yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti keadaan, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Sumber hukum filosofis. Sumber ini hukum di sini dinyatakan ilmu asalnya dari tiga. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab. Pandangan Dioscoris, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan. Yang B, pandangan hukum Odrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia. Pandangan mazhab Hostoris, menurut pandangan isi hukum dari kesadaran hukum. Sumber yang dua, sumber kekuatan mengingat dari hukum, yaitu mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Adapun menurut L.G. Apeldoorn, sumber hukum material meliputi sumber hukum dalam arti sejarah, sumber hukum dalam arti sosiologi, sumber hukum dalam arti filsafat. Sumber hukum adalah arti sejarah adalah menunjuk pada sumber hukum, menyatakan itu semua tulisan, dokumen, inspirasi, dan lainnya. Sumber hukum dalam arti sosiologi, di mana diartikan juga bahwa hukum tidak lebih dari sekedar gejala sosial, sehingga pendekatannya itu harus digunakan adalah pendekatan ilmiah dari suatu pandangan sosiologi hukum, tidak lebih dari pencerminan realitas, sehingga hukum dipenuhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, agama, geografi, dan sosial. Sumber hukum dalam arti filsafat. Yang pertama, sebagai hukum dalam hal mana kita mengingat pernyataan apakah isi hukum dapat katakan tepat, bagaimana mestinya, atau dengan perkara lain, apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menguji hukum agar dapat apakah dia ada hukum yang baik. Sebagai sumber kekuatan mengikat dari hukum, dalam mana kita mengingat pernyataan mengapa kita harus mengikuti hukum menurut De Groot. Sumber hukum adalah bukti sumber kekuatan kita mengingat Tuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selaginya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.